Agar tidak dikenali, Alexa menyamar dan mulai berkendara ke rumah sakit. 40 menit kemudian, dia memasuki rumah sakit dengan panik sambil mencoba mencari Natalie. Akhirnya, dia melihatnya duduk di klinik 2. Apa yang telah terjadi? Mata Natalie merah dan bengkak saat dia membungkuk dan berbisik di telinga Alexa. Alexa tertegun sejenak, tapi dengan cepat mencoba menghiburnya, "Kamu akan baik-baik saja. Ikuti instruksi dokter." Ternyata dia mengalami pendarahan tidak normal dan dokter menduga dia hamil, namun mengalami keguguran. Natalie ketakutan, jadi dia segera menelepon Alexa. "Kenapa kamu tidak menelepon Gilang? Dia sangat stres di tempat kerja akhir-akhir ini. Aku tidak ingin dia merasa kecewa," desah Natalie. Tatapannya dipenuhi rasa bersalah dan amarah. "Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Kita sudah berusaha begitu lama untuk memiliki anak. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri." Alexa menghibur sambil memeluknya. "Ayo kita lakukan pemeriksaannya dulu." "Aku tidak cukup berani." Natalie merasa takut. Dia takut hasilnya akan sesuai dengan prediksi dokter, bahwa dia pernah hamil, tapi sayangnya mengalami keguguran. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa menerimanya? "Aku benar-benar takut. Aku sangat ingin memberi Gilang seorang anak. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengerjakan ujiannya bersama?" Alexa memikirkan cara untuk menyemangati Natalie. "Dokter hanya menebak-nebak saat ini. Kamu masih harus menjalani pemeriksaan menyeluruh. Karena aku seharusnya melakukan pemeriksaan besok, sebaiknya aku melakukannya bersamamu sekarang. Ditambah lagi, bagaimana jika kamu benar-benar hamil dan tidak mengalami keguguran? Jika kamu tidak melakukan pemeriksaan yang tepat, apakah kamu sudah memikirkan akibatnya?" Setelah mendengar kata-kata Alexa, Natalie yakin, jadi dia akhirnya menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, ayo kita lakukan bersama-sama." "Iya, aku akan melakukannya bersamamu." Alexa meminta dokter untuk segera bersiap, namun karena terlalu banyak orang yang menunggu untuk diperiksa, dokter terlebih dahulu mengatur agar mereka melakukan tes darah HCG kalau hasil UK-nya tidak jelas. Rumah sakit itu sangat bijaksana. Karena identitas Alexa, mereka mencoba yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan saat mereka melakukan tes padanya. "Nona Alexa, kamu bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu sekitar 6 jam. Apakah kamu akan menunggu di rumah sakit?" tanya dokter. "Aku akan menemani temanku untuk USG dulu." "Oke, kami akan mengatur UK-mu sesegera mungkin." Setelah berbicara, dokter tersebut berbalik untuk pergi. Tetapi Alexa tiba-tiba menahannya dan berkata dengan suara lembut, "Jangan khawatir melakukan USG untuk saya. Lagi pula, mereka tidak memiliki prosedur kerahasiaan yang tepat. Jika ada yang mengambil fotonya, dia akan menjadi berita utama lagi." Dia hanya menyetujui tes darah untuk meyakinkan Natalie, tapi dia tidak perlu melakukan USG juga. "Oke." Dokter itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Alexa menemani Natalie di ruang praktik dokter ketika dia mencoba menenangkan sarafnya. Sesaat kemudian, dia menerima panggilan telepon dari Kenzie yang menanyakan apakah dia masih di lokasi syuting. Alexa menatap Natalie dan melihatnya menggelengkan kepalanya. Jadi dia menjawab, "Aku sudah lama tidak bertemu Natalie, jadi kita akan bertemu saja. Aku akan pulang nanti malam. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku memasak makan malam dan menunggumu?" "Tidak apa-apa Kenzie, kamu makan malam dulu dan istirahat." Kenzie tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya mengingatkannya untuk tetap aman dan tidak keluar terlalu larut. Setelah menutup telepon, Alexa terus menemani Natalie di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, dokter memberitahu Natalie bahwa dia dapat memulai USG. Natalie menggenggam tangan Alexa dengan gugup, jadi Alexa tidak punya pilihan selain memasuki ruangan bersamanya. Awalnya,
Dokter mengerutkan alisnya melihat apa yang dilihatnya. Ia kemudian menjelaskan, kamu tidak hamil. Menurutku ini hanya menstruasi saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah mendengar hasilnya, Natalie kecewa pada awalnya, tapi kemudian dia dengan cepat menghibur dirinya sendiri, setidaknya dia tidak mengalami keguguran. Bagaimana dengan tubuhku? Tubuhmu baik-baik saja, tidak ada yang salah dengan kesehatanmu. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Dokter itu tersenyum sambil meletakkan peralatan di tangannya. Kehamilan terkadang bergantung pada takdir. Jangan terlalu memaksakan diri, nanti akan mempersulitmu untuk hamil. Alexa membantu Natalie turun dari tempat tidur dan membantunya mengganti pakaiannya. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Natalie merenung sejenak dan akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Namun, dia tetap merasakan lututnya lemas dan badannya dingin. Tak lama kemudian, kedua wanita itu meninggalkan rumah sakit. Alexa menatap Natalie dan bertanya, mengapa kamu selalu menyimpan hal ini untuk dirimu sendiri dan tidak memberitahu Gilang? Tidak bisakah kamu mempercayainya? Ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan. Itu karena aku terlalu peduli padanya dan takut dia akan kecewa. Alexa memandang Natalie dan bertanya-tanya, kapan Natalie mulai merendahkan dirinya dalam pernikahan. Lagi pula, Gilang juga berusaha keras. Mulai sekarang, jika kamu mempunyai masalah seperti ini lagi, kamu harus memberitahunya atau aku yang akan memberitahunya. Pilihanmu, kata Alexa dengan tegas. Berhentilah berasumsi dan mempersulit Gilang. Apakah dia akan merasa seperti itu? Natalie bertanya dengan hati-hati. Jika aku adalah Gilang dan aku mengetahui bahwa kamu tidak meneleponku terlebih dahulu, aku akan sangat kesal, kata Alexa dengan lugas. Gilang menyukaimu karena kamu. Tapi, demi punya anak, kenapa akhir-akhir ini aku merasa kamu tidak menjadi dirimu sendiri? Apakah kamu ingin pergi setelah mendapatkan hasil tes darahmu? Natalie mengingatkan ketika mereka berjalan lebih jauh dari rumah sakit. Itu tidak penting. Saya telah meninggalkan nomor telepon saya. Mereka akan menghubungi saya ketika mereka sudah mendapatkan hasilnya. Larut malam, di rumah keluarga Giandra. Setelah Ibu Linda melakukan serangkaian panggilan telepon, Arsy mendekatinya dan bertanya, Bu, bagaimana hasilnya? Semuanya telah diatur. Dokter yang bertugas memeriksa Alexa telah menerima uang kita, jadi dia pasti akan melaksanakan rencananya. Ibu Linda meyakinkan sambil menepuk punggung tangan Arsy. Saya juga telah mengatur untuk membocorkan informasi tersebut ke media, sehingga seluruh dunia dapat mengetahui bahwa Alexa tidak dapat memiliki anak. Mari kita lihat bagaimana dia akan bertahan hidup di keluarga Leonard. Lebih penting lagi, kamu sekarang hamil. Kita harus mulai merencanakan bagaimana cara mengembalikanmu ke keluarga Geraldine. Arsy mengusap perutnya. Anak ini adalah pertaruhan terakhirnya. Dia tidak mampu melakukan kesalahan lagi. Aku sudah lama melihat orang-orang membuntuti kakekmu. Sejak bisnis itu diserahkan kepada Amanda, hidupnya cukup santai. Pada tanggal 20 setiap bulan, dia mengunjungi panti asuhan yang didanai oleh Korps Geraldine. Untuk periksa anak-anak di sana. Jelas terlihat bahwa dia menginginkan cucu. Jika waktunya tepat, kami akan mengatur agar kamu menemuinya di dekat sana. Setelah mendengar rencana Ibu Linda, ada binar tajam di mata Arsy. Dia sudah menanggung terlalu banyak penderitaan selama beberapa bulan terakhir. Kali ini, dia pasti akan membuat hidup Alexa dan Amanda seperti neraka. Setelah pulang dari rumah sakit, Alexa diam-diam memasuki ruang belajar. Melihat Kenzie duduk di kursi kantornya, dia dengan lembut mendekatinya dan bersandar di punggungnya. Kenzie sedang memeriksa beberapa dokumen. Merasakan wanita di belakangnya, dia tidak berbalik, tapi dengan lembut bertanya, "Apa yang terjadi?"
Apakah Natalie punya masalah lain yang harus diselesaikan? Ya, mengapa Gilang butuh waktu lama untuk menghilangkan kekhawatiran Natalie? Alexa bertanya tanpa daya. Ini tipikal Natalie. Di luar dia tampak tidak terpengaruh. Namun kenyataannya, dia lebih sensitif dan rapuh dibandingkan siapapun. Dia juga terlalu peduli pada Gilang. Karena kamu lelah, maka istirahatlah. Kenzi berbalik, menariknya ke pelukannya dan dengan lembut membelai rambutnya. Biarkan istri seseorang mengkhawatirkan suaminya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.